cerita kembali kisah perjalanan seorang anak manusia. Dalam kehidupan kita kan kita sering lihat juga atau mendengar ada orang-orang tertentu yang suka menjatuhkan orang lain alias memfitnah. Menjatuhkan orang lain dalam, misalnya di dalam karir, dalam pekerjaan. Orang ini memfitnah karena iri hati, memfitnah supaya orang yang difitnah ini jatuh. Mereka menjelek-jelekan orang lain gitu supaya orang lain tuh jatuh. Saya mau bilang bahwa hukum karma itu selalu berlaku loh. Hukum tabur tuai itu berlaku dalam hidup kita. Kalau kita suka menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, itu seperti anak panah yang kita tembakan, dan anak panah itu akan membalik. Dia kena di tembok yang keras dan dia akan kembali kepada kita. Kayak bumerang buat kita. Karena itu akan kembali ke kita. Orang yang suka memfitnah itu punya perilaku pribadi yang buruk. Perilaku atau pribadi yang buruk ya. Suka memfitnah orang lain atau menjatuhkan orang lain supaya dia yang naik. Pakai ilmu kodok kalau saya bilang. Kodok itu kalau mau lompat naik, dia ndak peduli ada kawan dia di bawah, diinjak, dia loncat gitu dari tubuhnya temannya. Itu ilmu kodok. Ilmu kodok. Dan untuk naik, nendang kawan sendiri. Kita nggak tahu bahwa orang yang kita tendang atau orang yang kita jatuhkan itu orang baik. Orang yang sangat baik. Kalau orang itu baik, sedangkan orang jahat saja kita nggak boleh gituin, apalagi orang itu orang baik. Kita menjelek-jelekan dia di luaran sana, kita ingin menjatuhkan dia. Tapi ada firman Tuhan yang Tuhan berfirman, ketika pintu itu dibuka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan ketika Tuhan mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkannya. Jadi kita mau jelekan orang seperti apa, kita buruk-burukan dia di luaran sana. Tapi kalau dia memang Tuhan mau pakai, Tuhan angkat, kita nggak bisa jatuhin dia. Kita nggak bisa fitnah dia. Kenapa orang suka memfitnah, menjatuhkan orang lain? Karena hatinya sendiri itu orang-orang yang sebenarnya punya kepahitan hidup. Jadi orang-orang yang belum ada pemberesan dalam hidupnya itu selalu bersikap begitu. Karena apa? Roh iri hati, iri hati itu akan membakar dia terus, membuat fitnahannya keji. Kalau zaman dulu itu zaman surat kaleng ya. Dulu, sekarang media sosial ya. Kalau dulu tuh kan pakai surat kaleng ya. Orang mau menjatuhkan orang lain, surat kaleng dikirimin sampai tiap hari mungkin 10 kali. Kalau orang mau menjatuhkan itu seperti itu. Nggak ada belas kasihan sama sekali dalam hati orang-orang seperti begitu. Ingin selalu menjatuhkan orang lain.
Tapi aku mau bilang, Tuhan itu adil. Ketika kita bersikap yang tidak baik kepada orang lain, apalagi orang itu orang yang baik, karena tangisan orang doa dia, tangisan orang baik di hadapan Tuhan itu, orang yang patah hatinya, hancur hatinya itu Tuhan dengar. Jadi hati-hati kamu kalau mau fitnah orang, menjelek-jelekan orang di luaran tuh, hati-hati loh. Gak perlu iri hati, gak perlu jatuh-jatuhkan orang, fitnah orang kayak begitu. Kita menjadi si pemfitnah itu buruk banget di hadapan Bapa surgawi loh. Dosa, kita berbuat dosa itu kalau begitu. Kita itu anak-anak Tuhan harus menjadi terang dan garam di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi di mana kita berada, kita tuh harus baik. Kita tuh memberi rasa, garam itu memberi rasa buat makanan kan, masakan kita. Nah, kita tuh harus bisa memberi rasa buat orang lain, bahwa orang lain tuh merasa nyaman kita ada tinggal di sekitar mereka, kita ada di lingkungan mereka, mereka nyaman, asik gitu loh. Jangan kehadiran kita itu menjadi batu sandungan buat orang lain dengan cara memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain. Ada loh orang-orang yang punya hati yang tega sekali, sudah menjatuhkan, tidak kena, tidak kemakan gitu ya, fitnahan dia tidak kemakan. Dia mau menjatuhkan orang, tapi orang itu masih tetap bisa berdiri di posisi itu. Ada orang-orang tertentu itu yang sampai pakai cara yang halus lagi. Apa caranya? Dukun. Entah dibikin orangnya ribut dengan orang lain, dibikin supaya tidak ada damai sejahtera, dibikin supaya bermasalah, bahkan kadang-kadang dibikin jadi sakit penyakit. Kan kasihan gitu. Kenapa harus ada hati yang jahat seperti begitu, yang sampai nyantet segala yang kayak begitu? Itu buruk banget, perilaku yang menurut saya nggak bisa ditoleransi lah kayak begitu. Itu terlalu amat sangat jahat, busuk sekali itu kalau sikapnya yang kayak begitu. Harusnya kita tidak demikian sebagai anak Tuhan. Kita harus jadi berkat. Jangan kita ingin menjatuhkan orang lain, karena kalau kita dijatuhkan orang lain juga pasti kita sakit dong. Jangan mencubit. Kalau saya prinsipnya begini, saya nggak mau dicubit, makanya saya nggak mau mencubit orang lain, karena saya tahu dicubit itu sakit. Saya nggak mau mencubit orang lain. Saya tidak mau dijatuhkan orang. Saya juga nggak mau menjatuhkan orang lain. Itu prinsip hidup saya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara juga yang mendengar video ini, kalau memang kamu suka menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, jadi si pemfitnah, sadar dan bertobat. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa-dosamu. Yang penting kita tuh sungguh-sungguh mau berubah, benar-benar berubah. Demikian Bapak Ibu Saudara, hari ini cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia tentang si pemfitnah yang suka menjatuhkan orang lain. Oke, ketemu lagi di cerita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.